Umat beriman yang terkasih, halo, hai, jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS. Jumpa para orang tua, rekan-rekan muda dan anak-anak sekalian yang terkasih. Ingat, pandemi corona masih belum berakhir. Tetap menaati protokol kesehatan. Dalam SMS malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan mengapa kita mesti bersyukur dan pergi ke gereja pada hari Minggu. Ada kisah demikian. Ada seorang nenek itu sedang menyambut cucu-cucunya pulang dari sekolah. Cucu-cucunya adalah anak-anak muda yang sangat cerdas dan energik. Ketika berjumpa dengan neneknya, mereka menggoda nenek mereka. Kali ini, salah seorang cucu yang bernama Pecu mulai menggoda neneknya dengan berkata, "Nek, mengapa nenek masih pergi ke gereja pada hari Minggu?" "Tentu saja, saya akan tetap ke gereja pada hari Minggu," kata neneknya. Sang cucu yang bernama Pecu mengatakan, "Apa yang nenek peroleh dari gereja? Apakah nenek bisa memberitahu kami tentang Injil yang nenek dengarkan pada hari Minggu itu?" "Tidak, saya sudah lupa. Injil minggu yang lalu juga saya sudah lupa. Saya hanya ingat bahwa saya menyukainya." Lalu cucu yang lain mengatakan, "Lalu apakah nenek masih mendengar khotbah dari pastor?" Nenek mengatakan, "Saya tidak ingat. Saya sudah semakin tua dan ingatan saya melemah. Saya hanya ingat bahwa khotbah sang pastor itu telah memberikan kekuatan dan semangat untuk saya pada waktu itu. Dan saya menyukai khotbah itu." "Tapi Nek," si Pecu itu menyelah, "apa untungnya nenek pergi ke gereja jika nenek tidak mendapatkan sesuatu darinya?" Sang nenek terdiam oleh kata-kata cucunya. Lalu dia duduk merenung. Cucu-cucunya yang lain mulai tampak malu karena mulai membuat neneknya terdiam dan merenung. Kemudian nenek itu berdiri, keluar dari rumah dan berkata kepada cucu-cucunya, "Ayo ikut nenek. Nenek akan ke dapur." Ketika mereka tiba di dapur, nenek mengambil tas rajutan dan memberikannya kepada cucunya yang bernama Pecu. Lalu berkata, "Bawalah ini ke mata air sana, ke dekat sumur sana, dan isilah dengan air lalu bawa kemari." Sang cucu heran, "Nek, apa nenek tidak sedang melucu? Bagaimana mungkin air bisa dimasuk ke dalam tas rajutan seperti ini? Pasti dia akan tumpah semua. Apa ini bukan lelucon, Nek?" tanya sang Pecu, sang cucu yang bernama Pecu. "Tidak, lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Saya ingin memperlihatkan sesuatu kepada kalian." Maka Pecu berlari keluar dan pergi ke mata air, ke sumur, dan kembali dengan tas yang bertetes-teteskan air. "Lihat, Nek," katanya, "tidak ada air di dalam tas ini." "Benar," katanya, kata nenek. "Tetapi lihatlah betapa bersihnya tas itu sekarang. Anak-anakku, cucu-cucuku, harus kamu ingat, tidak pernah kamu ke gereja
tanpa mendapatkan sesuatu yang baik, meskipun kamu tidak mengetahuinya. Sekali lagi, tidak pernah kamu ke gereja tanpa mendapatkan sesuatu yang baik. Pasti selalu kamu mendapatkan sesuatu yang baik, meskipun kamu tidak mengetahuinya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, di tengah pandemi ini, banyak dari kita masih enggan pergi ke gereja, memilih untuk di rumah saja karena takut pandemi, meskipun pada kenyataannya banyak dari kita yang enggan ke gereja ternyata dengan penuh semangat pergi ke pasar, pergi ke mall, dan berbagai tempat hiburan lainnya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, yakinlah selalu ada berkat dan perubahan yang dirasakan kalau kita setia setiap minggu datang ke gereja untuk bersyukur. Yakinlah Tuhan selalu bekerja untuk mengubah kita. Tuhan selalu bekerja untuk menguatkan kita. Tuhan selalu bekerja untuk menyembuhkan kita, membersihkan kita, entah kita sadari atau tidak. Tuhan selalu bekerja untuk memperbaiki hidup kita hari demi hari, ketika kita selalu datang untuk bersyukur. Ingat perintah dari Tuhan lewat gereja. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Mari selalu bersyukur dan datang ke gereja untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan untuk kita hari demi hari. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.